Sekali lagi bagi yang belum menikah maupun yang sudah tidak punya pasangan, ini spesifik yang saya pengen ajarkan karena ini yang Tuhan taruh di hati. Ketika pasanganmu gak setia, apa yang Anda harus lakukan? Daripada bersedih, stres, nangis terus, berkepanjangan, bertengkar gak ada habis, lebih baik dihadapi dan diselesaikan. Katakan amin. Bagaimana menghadapi perselingkuhan? Saya yakin tidak mudah. Teorinya mudah, menjalaninya tidak mudah. Pasti sakit, pasti kecewa, pasti terluka, pasti marah. Itu reaksi pertama ketika orang tahu dia dikhianati. Baik dalam pertemanan, pacaran maupun dalam pernikahan. Khusus bagi yang menikah dan Anda mendapati pasanganmu tidak setia, apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, ajak pasanganmu untuk bicara baik-baik. Ajak suami dan istrimu bicara baik-baik. Minta pasangan terus terang. Apa sih penyebab perselingkuhan? Tentu ya, orang yang selingkuh itu tidak jujur. Pasti kalau ditanya bilangnya enggak. Kita tidak bisa bertanya kalau tidak ada bukti. Nah, biasanya di dalam hubungan itu Tuhan sangat baik ya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi pasangan kita. Dan kita setia dan kita tulus. Roh Kudus itu bisa kasih hikmat. Bahkan dalam pacaran. Ya. Dalam pacaran sekalipun, kalau kita tahu kita ditipu sama pasangan kita, Tuhan itu bisa kasih tahu. Keren banget Tuhan itu. Tapi bagaimanapun, jujur tidak jujur, kasih tahu. Saya sudah tahu dan lebih baik terus terang. Saling terbuka tentang kekecewaan masing-masing. Tentu gini, kenapa bisa ada perselingkuhan itu banyak penyebabnya. Tapi ajak pasanganmu bicara baik-baik. Terbukalah tentang kekecewaan hatinya terhadap Anda. Dan belajar ngerti kesalahan apa yang kita lakukan. Dan belajar mendengar harapan apa yang pasangan kita miliki terhadap kita. Karena orang itu biasanya kalau pasangannya salah, dia selalu merasa benar. Kan dia yang selingkuh, aku enggak gitu ya. Gitu. Padahal harusnya pasangan kita bisa selingkuh pasti ada sebabnya. Dan kita mau dengar kesalahan saya di mana dan harapan kamu untuk saya tuh apa. Saya mau katakan gini, orang itu bisa selingkuh karena punya kesempatan. Tetapi perselingkuhan tidak akan terjadi kalau Anda tidak mau. Yang menikah bilang, saya tidak mau. Meskipun ada kesempatan. Amen. Kita kerja. Tiap hari ketemu orang yang berbeda-beda. Dan biasanya di luar rumah itu yang kita temui lebih indah-indah daripada yang di rumah. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Pada kenyataannya dalam hubungan, kenapa rumput tetangga kelihatan lebih hijau? Karena kita belum tahu aslinya. Sedangkan pasangan kita sudah tahu aslinya. Nah, orang bisa selingkuh itu karena punya kesempatan. Perselingkuhan tidak akan terjadi kalau Anda memilih tidak mau. Kalau ada yang pernah diganggu, Anda tidak respon, tidak akan terjadi perselingkuhan itu. Nah, beberapa penyebab perselingkuhan secara cepat. Pertama, memang karakternya tidak setia. Ada orang yang doyan selingkuh. Yang kedua, karena orang buka celah, nggak jaga hati. Mungkin berawal dari iseng doang. Pacar lama WA direspon. Diajak jalan sama temen cowok atau temen cewek berduaan respon. Buka celah, ya. Kemudian ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan. Konflik dengan pasangan yang tidak diselesaikan. Hubungan tidak harmonis. Wah, itu celah, ya. Karena ketika orang ketiga nanya, gimana kamu sama suamimu? Gimana kamu sama pacarmu? Gimana sama istrimu? Waduh, itu kalau disentil dikit dengan perhatian dan kasih sayang, tumpah tuh langsung. Suamiku ndak pengertian, jual gitu. Suamiku ndak sayang aku, ndak perhatian, ndak pernah nanya aku udah makan atau belum. Kok kedengeran kayak khotbah saya ya? Jadi orang itu suka curcol sama lawan jenis yang notabene itu celah gitu. Makanya counselors jangan counseling antar lawan jenis. Tapi zaman sekarang pusing saya ini. Padahal di mimbar ini bisa salah. Yang
yang sejenis pun udah bahaya. Ya, haleluya. Nah, perselingkuhan bisa terjadi karena tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi seolah-olah itu jadi alasan dia selingkuh gitu loh. Nah kemudian, tidak bisa berkomunikasi dengan pasangan kalau ngomong gak nyambung, kalau ngomong ribut. Nah ini celah. Orang selingkuh kenapa? Sama pasangan gak bisa ngobrol, gak nyambung, gak enak. Tapi kalau sama orang ketiga, itu ngomong loh, bisa dari pagi sampai pagi. Kuping gak panas, ngecas lagi. Ngobrol tuh bisa gak habis-habis. Tapi kalau sama pasangan kita, say, udah makan? Udah kelar, mau bahas apa lagi? Segala apa gue udah tahu gitu kan. Tapi kalau ketemu sama orang baru yang menarik gitu loh, kita tuh ngobrol bisa banyak. Hati-hati, menemukan kenyamanan di luar itu gak baik. Tidak dilayani oleh pasangan. Salah satu penyebab perselingkuhan lagi, ada suami yang satu kali dia ngaku sama saya dia selingkuh. Kenapa? Istrinya gak pernah melayani dia. Bukan hanya dalam urusan seks, tapi urusan pagi bangun gak pernah disiapin sarapan, kopi gak pernah dibikinkan, gak pernah nawarin apa-apa. Suami sakit juga gak diurus. Ada model istri-istri yang cuek banget sama suami. Sama istri-istri juga yang selingkuh, suami gak perhatian, gak dilayani oleh pasangan. Apalagi sampai kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Apalagi pasangan yang gak berfungsi sebagai suami, gak cari nafkah, malah istri yang kerja. Ini bahaya. Kemudian penyebab perselingkuhan, mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang ketiga. Contoh, di rumah tidak diperlakukan dengan baik, tapi di kantor dilayani dengan baik. Hati-hati loh, istri-istri maupun suami-suami. Saya kasih contoh suami aja. Tadi saya bilang ada suami yang cerita istrinya tidak pernah bikinkan dia kopi. Tapi begitu dia ke kantor, sekretarisnya udah bahenol cantik lagi, wangi lagi, parfumnya Chanel. Sekali lewat, selamat pagi Bapak. Pak Jojo mau minum apa? Saya tahu Pak Jojo suka hot chocolate kan? Saya bikinkan ya Pak ya. Begitu dia bikinin, angetnya pas. Tahu aja laki gue suka hot chocolate gitu kan. Terus datang dikasih. Coba Pak, dicoba dulu. Takutnya kemanisan. Begitu Jojo minum, ini kan contoh ya. Jojo mah gak punya sekretaris genit gitu ya. Begitu minum, wow, dahsyat. Gaya pendeta, luar biasa, enak sekali. Lebih enak dari yang dibuat Bu Heni, tentu gitu. Kemudian di rumah gak dihargai. Misalnya istrinya kayak saya gitu, pura-puranya loh ya. Jojo, bangunin tuh anak kamu, susah banget tuh banguninnya mau sekolah. Ngomongnya kayak gitu misalnya. Di kantor, Pak Jojo butuh apa hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Udah beda nada. Di rumah gak dihargai. Padahal laki-laki itu paling suka dihargai. Siap bos. Di rumah gak pernah dipuji sama suami. Di luar orang bilang, kamu cantik sekali. Saya dandan hari ini gak dapat pujian dari suami saya loh. Dia gak bilang saya cantik loh. Tapi ketika saya ketemu orang, Bu Heni, ternyata aslinya tinggi. Saya lihat di YouTube pendek. Terus ternyata aslinya lebih cantik. Saya tersipu-sipu. Masa? Gitu. Mateng gak loh? Kenapa bahaya ketika kita dapat perlakuan yang lebih baik dari orang ketiga di luar rumah? Karena gini, setiap kita itu punya kebutuhan penerimaan. Kita diterima, kita di welcome. Ada rasa penghargaan yang kita dapat dari orang lain. Rasa dikasihi, dipuji, dan diberi. Bayangin, dia ulang tahun, suaminya gak pernah ngasih apa-apa. Anniversary aku gak dapat apa-apa loh ya. Diungkit lagi. Giliran dia yang ulang tahun dibeliin jam Cartier. Woi, gak ada, saya aku bohong, ini cerita doang. Nanti dipikir beneran. Ini kan saya ilustrasi supaya Anda ngerti ya. Pasangan sendiri gak pernah ngasih apa-apa, kita dikasih hadiah sama orang lain. Ini bahaya. Dengar baik, kalau orang buka celah terlena, selesai. Penyebab perselingkuhan banyak sekali.
Kita tidak cukup waktu untuk bahas. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah pasangan kita mau diajak ngomong baik-baik dan dia terus terang? Misalnya dia bilang, abis kamu kasar, abis kamu selalu merendahkan. Maaf ya, beberapa orang konseling sama kami, suaminya tuh merasa direndahkan karena istrinya dari keluarga orang kaya. Jadi dia tidak hormat sama suaminya. Apalagi suaminya tidak kaya. Jadi pernikahan ini, ingat, respect itu sangat penting. Merasa dicintai itu penting. Nah, kalau suami sudah terus terang, apapun lah kesalahannya. Nomor 2, kalau pasanganmu mau bertobat, ampunilah dan saling introspeksi dirilah. Masalah ada karena dua-duanya salah. Ketika perselingkuhan terjadi, bukan satu kesalahan, ada 2 kesalahan. Dua-dua salah. Kolose 3 ayat 13, sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 13, sama-sama yuk, 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau orang tuh salah sama kita, firman Tuhan berkata, ampunilah, katakan ampunilah. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ampunilah orang lain. Di sini saya ingin lihat siapa yang tidak pernah salah, angkat tangan. Wah, luar biasa. Kita semua pernah salah, amen. Saya ingin tanya lagi, berapa banyak Anda yang kalau Anda berdosa, Anda ingin diampuni Tuhan? Angkat tangan. Kalau kita ingin diampuni, ampunilah orang lain. Kalau saya mau diampuni, saya juga harus belajar mengampuni. Pasangan kita sudah ngaku, kalau dia mau bertobat, ampuni. Kasih kesempatan. Orang itu bisa salah. Saya tidak mau bilang, kalau misalnya dia selingkuh lagi, Anda maafkan. Karena tadi saya sudah bilang, ada penyebab perselingkuhan karena doyan karakternya. Nah, ini kasus khusus yang Yesus bilang tidak bisa diusir kalau bukan karena doa dan puasa. Model ini, jenis ini tidak bisa diatasi tanpa doa dan puasa. Sulit. Ini udah spirit, roh perzinahan. Nah, bagaimana kalau pasangan gak mau bertobat, tapi malah memilih meninggalkan kita dan memilih selingkuhannya? Nah, 1 Korintus 7 ayat 15, Rasul Paulus membahas. Baca sama-sama. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan mengajar kita gini, inisiatif untuk bercerai itu tidak boleh dari kita. Rasul Paulus sebelumnya bahas, jangan menceraikan pasanganmu yang tidak seiman. Jadi kalau orang ini selingkuh, anggaplah dia tidak takut Tuhan, tidak seiman sama kita. Sama-sama Kristen bisa jadi tidak seiman. Agamanya sama belum tentu seiman. Ada orang yang agamanya doang Kristen tapi dia nggak takut Tuhan, yang paham katakan amin. Nah, kalau orang itu yang mau bercerai, kata firman Tuhan, sedaya upaya ya harusnya kita pertahankan dulu ya. Sebelumnya Rasul Paulus ngajarin itu. Karena kenapa kita harus pertahankan pernikahan kita? Alasannya ini, karena Tuhan membenci perceraian. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, karena Tuhan mau kita mengampuni. Yang mau katakan amin. Nah, tapi kalau orang itu, pasangan kita yang tidak takut Tuhan ini yang memilih untuk bercerai, Rasul Paulus berkata, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Jadi keputusan untuk bercerai bukan dari kita. Kalau dia yang tetap mau ninggalin kita, ya sudah, biarkan saja. Namun kehendak Allah yang sempurna dalam hidup orang percaya adalah tidak ada perceraian. Saya akan tetap memberi saran. Kalau pada akhirnya Anda memilih untuk bercerai, jangan menikah selama suami Anda itu masih hidup. Karena 1 Korintus 7 ayat 39 berkata, istri terikat selama suaminya hidup. Dibagi Tuhan, surat perceraian kita secara sipil itu bukan perceraian di hadapan Allah. Kita tidak boleh memisahkan apa yang Tuhan persatukan. Jadi kalau kita bercerai secara surat di mata Tuhan, itu udah dosa. Jangan kita ikut berdosa. Saya saran kalau Anda memilih bercerai, jangan nikah lagi sampai mantan pasangan Anda itu meninggal. Yang ketiga, setelah
dia mau bertobat dan Anda mengampuni. Yang ketiga, untuk sembuh dari luka dan membangun kepercayaan itu butuh waktu. Kadang-kadang mungkin pasanganmu masih trauma, masih tidak bisa percaya. Itu wajar, karena orang terluka. Untuk sembuh dan lupa itu butuh waktu. Lupa sih susah ya, paling nggak untuk sembuh itu butuh waktu. Apalagi untuk membangun kepercayaan yang baru, itu butuh waktu. Tapi keduanya harus berusaha membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan itu. Nah, saya secara cepat akan bagikan untuk pulih dalam hubungan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita kalau udah jatuh dalam dosa, pemulihan yang pertama yang harus kita lakukan bukan konseling, tapi mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Sama-sama yuk. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau Anda hidup dalam dosa, kalau Anda jatuh dalam dosa, dan Anda tahu Anda sedang jauh sama Tuhan, Anda hidup jatuh bangun dalam dosa, Anda tahu bahwa Anda salah. Kalau Anda mau pulih, langkah pertama, mendekatlah kepada Allah. Sucikan hatimu, tahirkan tanganmu, berhenti berbuat dosa. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kehidupan rohani perlu dibangun agar pemulihan itu terjadi. Amen. Roh kita harus pulih. Cuma kedekatan kita sama Tuhan yang bisa membuat kita pulih dari kejatuhan. Ada kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk bangkit. Bagi Anda yang disakiti, kalau Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, ada kasih Tuhan yang memampukan Anda untuk mengampuni pasanganmu. Yang jatuh dalam dosa, ketika Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan Anda hidup benar dan kudus. Nah, ini pesan yang penting. Dalam proses pulih, jangan mengungkit kesalahan yang lalu. Ibaratnya gini, jalan lurus jangan bawa spion. Kalau Anda mau kasih kesempatan buat pasangan Anda berubah, jangan terus ingat-ingat dan ungkit-ungkit kesalahannya. Meskipun Anda ingat, jangan diungkit. Berhenti membandingkan. Kalau Anda terus mengungkit-ungkit, yang disakiti juga membandingkan, yang menyakiti juga membandingkan, wah, gue salah gak ya ninggalin selingkuhan gue? Itu Anda gak akan pulih. Terus ngingetin orang yang mau berubah, yang dia perlu terima adalah kepercayaan untuk berubah dan ruang untuk dia berubah. Kalau terus diingatkan kesalahannya, dia akan sulit berubah. Dia akan akhirnya putus asa dan merasa gini, kamu toh gak percaya saya udah berubah? Gitu. Jadi berhenti mengungkit. Nah, yang berikutnya ini paling penting. Kalau ingin pulih dalam hubungan, memperbaiki sikap dan cara komunikasi. Tadi saya pesan, introspeksi diri. Memperbaiki sikap dan cara berkomunikasi. Di dalam 1 Petrus 3, ayat 1 sampai dengan 7, diajarkan tentang hidup bersama suami istri. Yang intinya adalah gini, istri-istri, balik lagi, tunduklah pada suamimu. Artinya respect your husband. Kalau hubungan mau pulih, kembali kepada kodrat ilahi. Istri-istri harus tunduk sama suaminya. Karena laki-laki itu butuh respect. Kemudian, dikatakan firman Tuhan begini. Hai istri-istri, ayat pertama, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sebagai istri yang disakiti, bukannya balas dendam, tapi kita harusnya memberi teladan. Teladan dalam iman. Ajak pasanganmu dekat sama Tuhan. Jangan malah jadi batu sandungan buat dia. Saya pernah nasihat ke salah satu kenalan, saya bilang gini, kalau kamu mau suamimu berubah, bertobat dari cara hidup yang salah, minum, ngedrak, rokok, dan sebagainya, kamu sendiri harus berubah. Kamu sendiri harus berhenti dengan kebiasaan burukmu. Dua-dua harus berubah. Tanpa perkataan suami dimenangkan oleh karena kelakuan. Ini kan keren banget. Jadi di dalam pernikahan penting ini pulih. Bahwa istri harus tunduk sama suami dan menguasai lidahnya. Bukannya ngomel terus. Percayalah, suami kita gak akan berubah karena omongan kita. Kemarahan itu tidak menyelesaikan. Tapi dia akan lihat betapa saleh istrinya, sabar istrinya,
doain dia. Saya pernah saksikan di khotbah saya, ada seorang istri yang suaminya selingkuh gak habis-habis 20-an tahun. Dan sekarang suaminya bertobat dan sayang sama dia. Saya gak habis pikir bagaimana ibu ini bisa ngelewatin 20-an tahun. Saya sih gak kuat, tapi Tuhan tahu kemampuan orang masing-masing. Amin. Roh yang lemah lembut, dikatakan gini, perhiasanmu janganlah lahiriah. Nah seringkali kita berpikir, oh supaya suami saya jatuh cinta lagi sama saya mesti dandan yang cantik. It's good. Karena kalau sampai selingkuhannya lebih cantik dari kamu, you better be more beautiful. Dandanlah, wangilah. Tapi yang saya dengar baru-baru ini, suaminya selingkuh sama perempuan yang gak lebih cantik dari dia. Let me tell you why. Kadang-kadang yang dicari orang bukan fisiknya. Kenapa dia bisa selingkuh sama perempuan yang enggak jauh lebih cantik? Karena perempuan itu baik. Perempuan itu lembut. Perempuan itu nurut. Perempuan itu sabar. Gak seperti istrinya yang anak orang kaya, kasar sama dia, gak respect sama dia. At the end of the day, kita nikah bukan cuma sama kulit luarnya, tapi sama isi dalamnya. Karakter yang indah, roh yang lemah lembut dan tentram dikatakan firman Tuhan, yang sangat berharga di mata Allah. Saya pernah khotbah kepada ibu-ibu, kenapa Simson bisa bertekuk lutut sama Delilah. Ini amazing. Karena Delilah adalah perempuan pelacur, maaf. Tapi seorang Simson gagah perkasa yang memang doyan main perempuan, bisa bertekuk lutut dan jatuh cinta. Why? 3 kali ditemukan Simson tertidur di pangkuan Delilah. Tertidur. Artinya apa? He found comfort. Rasa nyaman. Saya ingin tanya, berapa banyak istri-istri di tempat ini yang bisa kasih rasa nyaman kepada suaminya? Di dalam hubungan, kita penting memberi rasa nyaman kepada pasangan. Yang laki-laki juga. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1-6 semuanya dibahas untuk perempuan. Tadi tunduk, punya roh yang lemah lembut dan tentram. Lalu dibilang seperti Sarah taat kepada Abraham dan memanggil dia tuannya. Dikasih contoh buat perempuan-perempuan. Jadilah istri-istri itu yang respect sama suaminya seperti Sarah memanggil Abraham tuannya. Tapi 1 ayat buat laki-laki. Yang buat laki-laki dibilang gini, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Biasanya di banyak ayat dikatakan, istri-istri tunduklah pada suamimu, hormatilah suamimu. Tetapi saya senang banget ayat ini. Ternyata suami pun harus menghormati istri. Istri-istri katakan, kurang keras istri-istri katakan, amen. Karena banyak kali istri gak dihargai sama suami. Waktu masih gadis, ayu, kenceng, kinclong, wah perlakuannya kayak princess. Tapi begitu udah ngelahirin anak, udah kendor, menua, rambut gak jelas, gak tahu dandan karena masih ngurus anak dan masak, disia-siakan. Makanya perempuan-perempuan harus jaga. Berapapun anakmu harus tetap jaga. Amen. Jangan sampai suamimu ke kantor lihat Cinderella yang jadi putri, princess, ke rumah lihat Cinderella yang jadi bibi. Anda pastikan, make sure suamimu lihat kamu, dia bangga. Satu hari ada teman SMA WA saya, dia bilang gini, ya lumayan lah, kamu gak malu-maluin buat Jojo, dia bilang gitu. Dalam hatiku, kok gak malu-maluin? Ya bangga toh bojoku. Iya toh. Tapi saya senang dia bilang gitu. Artinya saya gak malu-maluin buat suami saya. Pernahkah Anda berpikir, bangga gak suamimu punya istri kayak kamu? Yang keempat saya masuk. Hindari hal-hal dan pergaulan yang bisa menciptakan kesempatan untuk perselingkuhan. 1 Korintus 5 ayat 11. Yuk kita baca. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul,
pengkikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kalau Anda sudah pernah jatuh, yang Anda harus hindari adalah hal-hal dan pergaulan yang bisa menciptakan kesempatan untuk Anda jatuh lagi. Yang mengerti katakan amin. Keluar dari pergaulan yang buruk. Teman-teman yang suka ngajak Anda dugem, jangan kumpul sama mereka lagi. Teman-teman yang suka ngajak Anda ke tempat pijat, teman-teman yang suka forwardin video porno, delete, block, keluarlah dari WhatsApp grup itu. Kita harus tegas. Kalau Anda tidak mau jatuh lagi, jangan cobai diri Anda sendiri. Amen. Hapus, jangan follow, blok Instagram selingkuhanmu. Nggak usah ngecek-ngecek apa kabarmu, nggak usah. Goodbye my love, forever. Kalau mau tobat tuh 100%. Amen. Jangan berada di komunitas yang membuat kamu hidup dalam dosa lagi. Yesaya 52 ayat 11. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Dengan baik. Kita itu tidak bisa hidup benar. Tidak bisa pulih kalau kita mencobai diri sendiri. Salah satunya dengan tetap bergaul dengan orang-orang yang dulu ngajak kita hidup dalam dosa. Kenapa? Untuk bertobat itu butuh support system. Barang siapa yang ingin bertobat sungguh-sungguh, Anda harus keluar dari pergaulanmu yang buruk. Anda harus cari komunitas yang sehat, komunitas yang membangun imanmu, teman-teman baru, saudara seiman yang bisa menguatkan kamu, mengingat kamu, menjaga kamu. Jangan tetap berada di komunitas yang support system yang tidak sehat buat kamu. Amen. Yang terakhir, fokus membangun masa depanmu. Orang yang tidak punya visi akan kembali ke masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu akan sulit maju. Amen. Kalau Anda tidak mau jatuh lagi, mulai lihat ke depan. What should I do with my life? Aku harus bikin apa dengan hidupku? Fokus ke depan. Filipi 3 ayat 13. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, lupakan yang lalu, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagi Anda yang mungkin hidup dalam dosa, di luar urusan pernikahan, Anda tahu Anda harus pulih. Mari datang sama Tuhan, mohon ampun, mohon kasih karunia-Nya memampukanmu untuk hidup benar. Tinggalkan hidup dosa, 100%. Tinggalkan pergaulan yang salah. Cari support system yang benar. Orang-orang yang bisa nolong kamu untuk terus bertumbuh dalam iman, menjaga kamu dan menolong kamu. Terbukalah sama pasanganmu, supaya menjaga engkau tidak jatuh lagi. Dan yang paling Anda harus lakukan adalah ini, mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri sama keluarga, dan mulai fokus bangun masa depanmu. Amen. Supaya kamu tidak perlu jatuh. Katakan kanan kirimu, kamu tidak perlu jatuh. Lupakan yang telah lalu, dan lihat masa depanmu. Saya berdoa pernikahan Anda dipulihkan. Tidak ada yang selingkuh. Ingat, jangan main mata. Yuk, yang istri-istri sama suami senggol-senggolan, jangan buka celah. Langsung dikeplok suaminya. Jangan buka celah. Ayo saling setia. Karena Tuhan membenci perceraian. Amen. Yuk kita doa. Bapa di sorga, pulihkanlah pernikahan anak-anakmu. Mampukan mereka untuk setia kepada pasangannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, mohonkan kasih-Mu dicurahkan dalam hati setiap kami. Memampukan kami untuk terus mengampuni pasangan kami, mengasihi pasangan kami, mengerti pasangan kami, menghargai pasangan kami, dan menerima pasangan kami. Teman perjuangan kami seumur hidup. Kami mohonkan kasih karunia-Mu. Kiranya darah-Mu menyucikan, menguduskan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan membawa kami masuk dalam terang-Mu yang ajaib, dan hidup dalam rencana-Mu yang sempurna bagi kami. Kasih-Mu memampukan Tuhan. Roh-Mu membimbing kami. Kami menang dalam pergumulan ini. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.